Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Ali dari Manajemen Pendidikan Islam semester 3, ingin mempresentasikan terkait observasi saya di les privat Jayat Education terkait sistem informasi manajemen sumber daya manusia dan juga pemasarannya. Jadi terkait Jayat Education ini adalah salah satu les yang didirikan oleh sepupu saya di Patirejo, Ngadirejo, Temanggung. Nah, les Jayat Education sendiri adalah alat untuk mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia, pemasaran khususnya bagi para pelanggan, mulai dari proses rekrutmen, evaluasi kinerja, hingga pengembangan profesional. Nah, sistem informasi manajemen ini tentunya dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tutor. Selain tutor, juga terhadap pengembangan siswa dan nilai kepuasan pelanggan terhadap les privat itu sendiri. Nah, di dalam inputnya ada data siswa, dimulai dari nama, alamat siswa, nomor telepon, nomor telepon, email, riwayat akademik, preferensi belajar, dan lain-lain. Ada lagi data tutor, dimulai dari nama, kualifikasi, jadwal mengajar, mata pelajaran yang diajar, dan lain-lain. Terus data pembayaran, informasi tentang biaya les, metode pembayaran, tanggal pembayaran, dan lain-lain. Dan ada juga data pemasaran, data kampanye pemasaran, hasil survei dari sebuah tempat, apakah di tempat itu membutuhkan atau sudah ada atau belum les privat. Terus ada data calon siswa atau data pelanggan. Nah, untuk prosesnya ada pendaftaran siswa, memproses data pendaftaran siswa baru termasuk verifikasi data dan pembuatan akun Google. Nah, jadi di les Jayat Education ini karena tentunya masih minim atau tidak difasilitasi dengan fasilitasi yang memadai, jadi para tutor berinisiatif atau berinovatif untuk membuatkan akun Google sebagai akun pelanggan Jayat Education. Terus ada penjadwalan, membuat jadwal les yang sesuai dengan ketersediaan tutor dan siswa. Terus ada lagi pembayaran, memproses pembayaran les dan mengirim tanda terima. Nah, ada lagi pelaporan, menghasilkan berbagai laporan seperti laporan keuangan, laporan kemajuan siswa, dan laporan pemasaran. Sampai mana kemajuan siswa itu sebelum masuk ke les education, Jayat Education, dan sesudah masuk ke Jayat Education. Nah, ada lagi di sini analisis data, menganalisis data yang ada untuk mendapatkan insight yang berguna, misalnya untuk meningkatkan efektivitas pemasaran atau menyesuaikan pembelajaran. Nah, jadi tentunya ada perbedaan kurikulum, perbedaan pelajaran, dan perbedaan cara pengelolaan setiap siswa itu sendiri. Jadi ada analisis data setiap pelanggannya. Apakah cara metode pembelajaran untuk anak ini cocok atau tidak. Nah, kemudian ada outputnya, laporan keuangan, laporan kemajuan siswa, laporan pemasaran. Jadi outputnya adalah tentang laporan keuangan, seperti pembayarannya sudah lunas atau belum. Terus dari laporan kemajuan siswa, apakah siswa itu sudah berkembang dan sampai mana. Dan laporan pemasaran, apakah
di daerah ini mereka itu membutuhkan les privat atau tidak. Terus ada jadwal les yang sudah dibuat dan dikonfirmasi. Terus ada notifikasi terkait jadwal les, pembayaran dan informasi penting lainnya. Di Giant Education itu sendiri seringkali notifikasi terkait jadwal les, pembayaran dan informasi penting lainnya itu dikirim lewat email dari akun yang sudah dibuatkan. Terus ada insight, hasil analisis data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk seringkali masalah yang dihadapi di dalam Les Giant Education itu sendiri adanya resistensi perubahan. Tutor yang sudah terbiasa dengan cara kerja manual mungkin akan merasa kesulitan beradaptasi dengan sistem baru dan khawatir akan adanya perubahan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, biasanya apa yang dihadapi dari tutor, karena di Giant Education ini tutor-tutornya sendiri adalah dari teman-teman yang si pembuat tutor ini, yang pembuat les ini. Dan karena tidak semua teman-temannya itu memiliki kemampuan di bidang-bidang semua bidang, contohnya IPA, IPS, matematika, tidak semuanya. Jadi ditakutkan itu tidak mampu untuk mengajarkan kepada para siswanya. Karena tentunya setiap tutor memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Ada lagi manajemen mungkin menghadapi resistensi dari tim karena perubahan proses kerja yang signifikan dan kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam data. Nah, seringkali miskomunikasi, karena pembayarannya itu kepada si pembuat tutor, tapi si pembuat tutor itu tidak selalu mengelesi, jadi punya tutor lainnya. Seringkali miskomunikasinya ada di situ. Nah, kita lanjut ke peranan SIM untuk problem solvingnya. Nah, tentunya komunikasi yang efektif dengan adanya sistem informasi manajemen itu mampu melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses implementasi sejak awal dan komunikasikan secara terbuka manfaat dari penggunaan SIM. Jadi manfaat dari penggunaan SIM tentunya selain bisa memberikan komunikasi yang lebih efektif karena adanya manajemen yang baik, juga mampu untuk memberikan atau melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses implementasi sejak awal tujuan dari berdirinya Les Giant Education itu. Terus ada pelatihan yang memadai, sediakan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan semua pengguna memahami cara menggunakan sistem. Jadi pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan. Terus ada lagi perencanaan yang matang. Lakukan peranan SIM itu mampu merencanakan sesuatu yang matang sebelum implementasi atau sebelum aktualisasi, termasuk identifikasi kebutuhan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan di dalam les privat seperti komputer, ruangan, terus atau mungkin tenaga, bensin, dan pemilihan software dan alokasi sumber daya. Nah, terkait alokasi sumber daya ini apakah nanti sumber daya atau ke dana yang diberikan oleh para pelanggan ini masuknya kemana, apa masuknya ke sumber daya kebutuhan sarpas atau mungkin ke gaji, itu sudah termanajemen. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.